Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam video saya. Kali ini saya akan membahas yang namanya organisasi berkas sekuensial berindeks. Sebelum masuk ke sekuensial berindeks, saya akan membahas yang namanya struktur disk dulu. Ya, oke. Bisa dilihat Anda di monitor bahwa bentuk dari disk itu rata-rata adalah bentuk biringan atau cakram. Nah, di dalam cakram tersebut ada yang namanya lingkaran-lingkaran kecil atau lingkaran-lingkaran yang terkonsentris, yang terpusat. Nah, lingkaran-lingkaran itu disebut dengan track. Disebut dengan track. Kita anggap ini adalah track 0, kemudian track 1, track 2, track 3, dan track 4. Jadi total di sini ada 5 track. Selain ada track, ada juga yang namanya sektor. Ya, sektor ini yang tercetak atau terwarna ungu. Jadi sektor di sini pada gambar ini ada 8 sektor. Ini sektor 0, ini sektor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Selain ada sektor, ada juga yang namanya blocks. Blocks di sini yang berwarna biru. Ya. Blocks ini ada alamatnya atau blocks address. Ini terdiri dari track number dan sektor number. Jadi yang berwarna biru ini dalam kasus ini adalah berada di track 1 dan sektor nomor 6. Nah, besarnya blok itu setiap manufaktur itu berbeda-beda. Jadi ada yang 128 byte, ada yang 256 byte, ada juga yang 512 byte. Nah, di sini contohnya 512. Jadi satu blok ini panjangnya 512 byte. Oke. Nah, seperti apa 512 byte itu? Seperti ini. Nah, jadi ada kolom-kolom seperti ini yang panjangnya 512 byte. Nah, kolom-kolom ini itu disebut dengan offset. Ya. Nah, kolom-kolom ini pun juga bisa digunakan untuk menyimpan data atau key. Kolom-kolom ini bisa digunakan untuk menyimpan data atau key. Ya. Sehingga untuk menyimpan data atau key pada disk maka diperlukan informasi. Yang pertama adalah track number, yang kedua adalah sektor number, dan yang ketiga adalah offset number. Ketika tiga ini sudah diketahui, maka Anda bisa mengakses atau mengolah data yang ada di disk. Oke, nah bagaimana cara mengolahnya data tersebut? Nah, data tersebut diolah di yang namanya main memory di sini, diolah di main memory. Jadi, semisal Anda punya keinginan untuk mengupdate data, contohnya SIMTIC ya, misalnya Anda ingin mengubah statusnya reguler menjadi proses, maka yang pertama adalah data ini diambil dulu di sektor tujuan, bukan sektor tujuan tapi blocks, diambil dari blocks dan offset tertentu, diambil dulu oleh program yang ada di memory. Kemudian sama si program ini diteruskan ke monitor, sama si user kemudian diupdate ya. Dalam kasus ini adalah dirubah menjadi proses. Maka setelah dirubah, Anda klik update, dia akan kembali disimpan ke dalam blocks atau offset. Ya, data tidak dapat diproses di disk, namun harus dibawa ke main memory untuk diproses oleh program dan hasilnya disimpan kembali pada disk. Nah, ini prosesnya. Sehingga apapun yang terjadi, di main memory itu ranahnya struktur data. Ya. Jadi optimasi aplikasi software yang berada di main memory itu ranahnya struktur data. Sedangkan yang ranahnya di disk
Ya, di media penyimpanan itu ketika Anda belajar database manajemen sistem atau database. Bagaimana cara menyimpan data, bagaimana cara mengelola data, bagaimana cara menghindari data itu crash, menghindari atau bagaimana data itu biar reliable, yaitu Anda di database. Ya. Jadi Anda sudah tahu bedanya antara database dan struktur data. Oke. Nah, kita masuk ke yang namanya struktur tree. Tree dalam ilmu komputer ini adalah merupakan serangkaian simbol data yang saling terhubung. Ya, contohnya ini, jadi ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Ini semua disebut dengan node atau simpul. Ya, simpul. Nah, simpul-simpul ini bisa menyimpan data. Simpul-simpul ini bisa menyimpan data. Nah, di dalam terminologi tree itu juga ada yang namanya branch, cabang atau edge. Jadi boleh dikatakan A ini punya cabangnya 3 yaitu B, C, dan D. G ini punya cabang 1 yaitu K. J ini punya cabang 2 yaitu L dan M. Ya, selain ada cabang, ada juga yang namanya level. Jadi level ini A ini punya level 0, B ini punya level 1, E, F, G punya level 2, H, I, J, K punya level 3, dan L, M ini punya level 4. Ya, itu disebut dengan level. Oke. Selain ada level, di dalam node itu, di dalam tree itu juga ada namanya orang tua atau parent dan child. Ya, orang tuanya ini adalah misalnya A ini orang tua dari B, C, dan D. K ini orang tua, K ini anak dari G. C ini orang tua dari L dan M. I ini anak dari F. Oke. Itu hubungan antar node di dalam tree. Nah, ketika ada orang tua dan ketika juga ada anak, maka ada juga yang namanya turunan dan ancestor. Descendant dan ancestor. Descendant itu apa? Turunan. Jadi M ini merupakan keturunan dari A. Kenapa? Karena ketika M ini dirunut ke atas, ya, maka dia akan ketemu A. Jadi M ini anaknya C, C ini anaknya F, F ini anaknya B, B ini anaknya A. Jadi A ini merupakan ancestor dari M. M ini merupakan keturunan atau descendant dari A. Jadi selama ini terhubung, ya, diurut ke atas itu masih dalam satu hubungan ancestor dan descendant. Nah, node-node yang punya orang tua yang sama itu disebut dengan siblings. Siblings di sini adalah B, C, dan D, L dan M. C dan K ini tidak siblings karena punya orang tua yang berbeda. Nah, di dalam tree itu ada node khusus. Jadi node khusus itu node yang pertama adalah root. Root ini adalah node yang paling atas, yang node yang tidak punya orang tua, itu root. Sedangkan node yang tidak punya anak itu disebut dengan daun, leaf. Rootnya di sini adalah A, maka leafnya adalah atau daunnya adalah C, E, H, I, L, M, dan K. Selain node-node daun disebut dengan internal nodes. Oke. Nah, tinggi sebuah tree, ya, itu merupakan jarak dari root ke daun yang paling jauh. Tinggi dari suatu tree itu jarak antara node root ke daun yang paling jauh, jadi dari A sampai dengan M. Nah, tinggi dari tree ini itu
adalah 4. Jadi ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, dan ini 4. Ya, 4. Jadi tingginya adalah 4. Oke, kita masuk yang namanya AVL3. AVL3 ini konsepnya sama seperti pohon, cuman di sini sudah ada key-nya, sudah ada datanya untuk disimpan. Nah, konsep dari AVL3 adalah di sebelah kirinya root itu node yang lebih kecil, di sebelah kanannya root itu node yang lebih besar dari root. Ya, kiri kecil, kanan besar. Nah, kenapa harus dibuat seperti ini? Tujuannya adalah untuk mempermudah proses pencarian. Untuk mempermudah proses pencarian. Oke. Nah, misal kita cari kunci 30. Kunci 30 dibandingkan dulu dengan root. Apakah sama 30? Oh, ternyata tidak. 30 ini lebih kecil dari 40. Maka dia lari ke sebelah kiri. Ketemu 20. 20 tidak sama dengan 30. Dicek lagi. 30 ini ternyata lebih besar dari 30. 30 ini lebih besar dari 20. Maka dia akan lari ke sebelah kanan. Dan ketemu 30. Ya, itu proses pencarian ke 30. Sekarang kita coba untuk mencari kunci 60. Jadi 40 dibandingkan tidak sama, lari ke kanan karena lebih besar, ketemu 50 tidak sama lagi, dia lari ke kanan karena lebih besar dan ketemu 60. Nah, bagaimana dengan kita cari kunci 32? Ya, kita coba lagi, dibandingkan 40 tidak sama dengan 32 karena lebih kecil lari sebelah kiri, ketemu 20 karena lebih besar dari 20 dia lari sebelah kanan, ketemu 30 karena 30 di sini sebagai daun dan tidak punya anak, maka kunci 32 tidak ditemukan. Kunci 30 ditemukan dengan 3 perbandingan, kunci 60 juga ditemukan dengan 3 perbandingan juga, tetapi yang 32 tidak ditemukan. Ya, tidak ditemukan. Nah, jadi pencarian terhadap kunci itu bisa ditemukan dan bisa juga tidak ditemukan. Nah, hal ini juga tergantung dari tinggi suatu pohon. Karena apa? Karena waktu yang diperlukan untuk proses pencarian tergantung tinggi dari pohon. Kenapa harus tergantung dari tinggi pohon? Nah, ini kita coba. Ya, di sini ada kunci-kunci yang sama antara kiri dan kanan, cuma urutannya berbeda. Oke, kita fokus di sebelah kiri dulu. Kunci yang pertama yaitu 30. 30 masuk lagi 40 sebelah kanan, masuk 10 di sebelah kirinya 30, masuk 50 di sebelah kanannya 40, masuk 20 di sebelah kanannya 10, di sebelah kirinya 30, masuk 5 di sebelah kirinya 10, dan masuk 35 di sebelah kanannya 30, sebelah kirinya 40. Oke, ini yang kunci sebelah kiri. Sekarang kita fokus ke sebelah kanan dulu. Kunci 50 masuk lagi kunci 40, sebelah kiri masuk lagi 35, 35 masuk lagi 30, 30 masuk lagi 20, 20 masuk lagi 10, 10 masuk lagi 5. Oke. Nah, ini di sebelah kiri pohonnya itu tingginya berapa? Tingginya hanya 2, ya. Di sebelah kanan tingginya 6. Oke. Tingginya 6. Kita coba untuk mencari kunci 5 ya. Kalau di pohon sebelah kiri untuk mencari kunci 5 itu membutuhkan berapa kali perbandingan? 1, 2, 3, ketemu 5. 3 perbandingan saja sudah ketemu kunci 5. Tapi ketika di sebelah kanan
Untuk mencari kunci 5, maka dia harus membandingkan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali perbandingan. So, membuang waktu, wasting time. Ya, terjadi ketidakseimbangan. Karena apa? Karena ini larinya terus ke kiri. Ya kan? Tidak seimbang. Oke. Contoh lain. Kunci ini 30, 20, 10. 30, 20, 10. Oh, tidak seimbang. Oke. Coba dirubah lagi urutannya kuncinya menjadi 30, 10, 20. 30, 10, 20. Oh, sama, tidak seimbang. Dirubah lagi urutan kuncinya 10, 30, 20. 10, 30, 20. Oke, ternyata tidak seimbang lagi. Dirubah lagi 10, 20, 30. 10, 20, 30. Tidak seimbang lagi. Oke. Dirubah lagi 20, 10, 30. 20, 10, 30. Oke, ternyata seimbang. Oke, kita coba lagi diubah urutannya menjadi 20, 30, 10. 20, 30, 10. Oh, ternyata seimbang. Nah, pertanyaannya, apakah harus melalui proses seperti ini? Jadi, ketika ada sebuah kunci, kita harus mencari sebanyak ini agar bisa seimbang? Tidak. Jadi, harus ada prosedur. Caranya gimana biar bisa seimbang pohonnya? Kalau sudah seimbang, maka pencariannya lebih gampang. Oke. Nah, prosedurnya adalah mencari keseimbangan. Jadi kita harus mendefinisikan seimbang itu gimana. Nah, ada yang namanya balance factor. Balance factor di sini caranya adalah tinggi subtri kiri dikurangi tinggi subtri kanan. Ya, tinggi subtri kiri dikurangi tinggi subtri kanan. Jadi yang ini, ya. Yang tinggi subtri kiri ini, oke, dikurangi tinggi subtri yang kanan yang ini. Nah, ini dikurangi. Jadi contoh di sini yang A, ya, yang A di sini, A punya balance factor yang min 1 didapat dari 2 dikurangi 3. Jadi 2 itu yang ini 2, tinggi subtri kirinya 2. Nah, yang kanannya 3, 1, 2, 3. Maka dapatnya min 1. Node B, punya balance factornya 1, didapat dari 1 dikurangi 0. D yang ini, D. B itu kirinya 1, kanannya 0, karena tidak punya apa-apa 0. Maka balance factornya adalah 1. Nah, suatu daun pasti punya balance factor 0. Ya, ini sudah pasti. Oke, jadi kita tahu cara mencari, apakah cara mencarinya dulu, bagaimana ciri-ciri bahwa pohon ini seimbang atau tidak, yaitu dengan balance factor. Nah, ini contoh lain, ya, contoh lain balance factor, kiri dikurangi kanan. Jadi kita cek masing-masing node. Yang node yang ini itu kirinya 2, kanannya 2, berarti 0. Node yang ini, ya kan, kirinya 1, kanannya 0, tidak punya, maka ini 1. Daun pasti 0, daun juga pasti 0, ini juga sama, kirinya 1 di sini, kanannya 0, maka 1. Oke. Kemudian pohon yang sebelah kanan ini, node yang ini, kirinya 1, kanannya berapa? 1, 2, 3, min 3, jadi min 2. Kemudian ini, kirinya 1, kanannya 2, min 1. Ini kirinya 0, kanannya 1, min 1, daun pasti 0. Nah, berapa kategori dikatakan seimbang, berapa hasil balance factor dikatakan seimbang? Balance factor dikatakan seimbang ketika bernilai antara min 1, 0, atau 1 saja. Selain itu tidak seimbang. Oke, selain itu tidak seimbang. Jadi ketika balance factornya bernilai 3, maka tidak seimbang. Balance factor bernilai 2 tidak seimbang.
balance faktor bernilai min 2 juga sama tidak seimbang. Yang seimbang hanya min 1, 0, dan 1 saja. Nah, bagaimana cara menyeimbangkan? Cara menyeimbangkan adalah ada aturannya. Aturannya ada 3 aturan. Yang pertama adalah rotasi 1. Jika tri berat keluar, maka node keduanya naik, menggantikan root. Tapi jika berat masuk, maka node ketiganya akan naik. Aturan 1. Aturan 2. Jika berat ke kiri, maka root lama menjadi anak kanan dari root yang baru. Sedangkan jika berat ke kanan, maka root lama menjadi anak kiri dari root baru. Aturan yang ketiga, jika tadinya merupakan subtri kiri, maka menjadi subtri kanan dari anak kiri. Sebaliknya, jika tadinya merupakan subtri kanan, maka menjadi subtri kiri dari anak kanan. Oke. Bingung ya? Oke, kita langsung ke contoh saja. Ini contohnya. Jadi yang sebelah kiri ini pohonnya sudah jelas tidak seimbang, dia berat keluar. Balance faktornya adalah min 2. Nah, diseimbangkan. Aturan pertama, karena berat keluar, maka node kedua, yaitu node 4, dia akan naik ke sini. Ya. Aturan kedua, node 5, ya, karena 4 ini naik, maka 5-nya turun. Jadi anak kanannya dari 4. Oke. Nah, karena 4 ini punya anak C, maka C-nya ini bukan lagi anak 4, tapi dia mau pindah ke anaknya 5. Karena 4 ini sudah punya 2 anak, yaitu 3 dan 5. Subtri C yang tadinya adalah subtri kanan dari node 4 berpindah menjadi subtri kiri dari node 5. Ya, ini contoh dari berat keluar. Nah, sedangkan berat masuk, maka aturan yang pertama adalah node ketiga ini akan naik. Ini node ketiga ini, 4 ini, dia akan naik menjadi root. Ya, naik menjadi root. Oke, aturan kedua, karena karena berat ke kanan, maka 3 ini jadi anak kiri menggantikan node 4. Ya, di sini 3-nya. Oke. Nah, B dan C yang anaknya 4 ini gimana? Ya, dia akan ikut, B-nya ikut ke 3, C-nya malah ikut ke 5. Jadi seimbang. Subtri B yang tadinya adalah subtri kiri dari node 4, B yang tadinya subtri kiri dari node 4, berpindah menjadi subtri kanan dari node 3. Subtri kanan dari node 3 ini berpindah. B dari di sini menjadi di sini. Juga sama. C yang tadinya dari subtri kanan dari node 4 berpindah menjadi subtri kiri dari node 5. Sehingga sekarang seimbang. Pohonnya seimbang. Oke. Nah, ini contoh. Ya. Contoh 30, 20 dan 10. Seperti ini bentuknya nih, berat ke kiri. Maka 20-nya naik ke atas. Ya, menjadi seimbang. Ini bentuknya. Contoh lain seperti ini sama, jadi 20-nya naik. Oke, 20-nya naik sehingga menjadi seperti ini, 20-nya jadi root. Contoh lagi 30, 10, 20, 30, 10, 20 diseimbangkan, maka 20-nya naik dulu ke 10, ditukar sehingga menjadi seperti ini. Setelah jadi seperti ini, maka 20-nya naik sehingga menjadi seimbang. Sama juga dengan yang ini. Kalau yang ini
Ya sama, 20-nya tukeran dengan 30. Ya, jadi seperti ini. Kemudian 20-nya naik menjadi root, sehingga menjadi seimbang. Oke. Ya, sekarang kita berarti kunci-kunci ini tidak bisa langsung diterapkan secara keseluruhan. Misal ada banyak kunci, ada 10 atau 20 kunci, maka untuk menerapkan free ini harus dimasukkan satu-satu dulu. Ketika sebuah kunci itu masuk kemudian pohon menjadi tidak seimbang, maka harus diseimbangkan dulu. Ya, ketika pohon tidak seimbang, maka pohon tersebut tidak bisa menerima kunci. Jadi pohon harus seimbang dulu sebelum menerima kunci. Oke, contohnya ini 5, 2, dan 4. Oke, 5 kemudian masuk 2. Ketika masuk 2 sebelah kiri kan masih seimbang, bisa dilanjutkan, masuk lagi 4. Nah, ketika 4 masuk, maka pohon tidak seimbang, harus diseimbangkan sebelum menerima kunci yang baru, sehingga diseimbangkan menjadi seperti ini, 4-nya naik ke atas. Ya, sudah seimbang, maka dia masuk lagi, bisa menerima kunci 6 dan 8. 6 dimasukkan, di sebelah kanannya 5. Ini masih seimbang, ya kan? Karena apa? 1 dikurangi 2, jawabannya -1, masih seimbang. Balance faktornya -1, masih seimbang. Oke. Masuk lagi 8 di sini. Nah, ketika 8 masuk, maka posisi tidak seimbang pohonnya, harus diseimbangkan. Nah, apa yang harus diseimbangkan? Maka yang 6-nya ini naik ke atas, 5-nya turun, jadi seperti ini. Ya, ini sudah seimbang, maka masuk lagi kunci baru yaitu 7. 7 masuk di sebelah kirinya 8, pohon menjadi tidak seimbang, perlu diseimbangkan, sehingga 6 ini naik ke atas menjadi root, sisanya menyesuaikan, dalam artian 6 ini yang tadinya 4 menjadi sub dari anak kiri dari 6, 5-nya tadi yang awalnya anak kiri dari 6 sekarang menjadi anak kanannya dari 4. Ya, disesuaikan. Setelah seimbang, masuk lagi angka atau kunci 3, 1, dan 0. 3 dimasukkan di sebelah kanannya 2, masih seimbang. Masuk 1, sebelah kirinya 1, masih seimbang. Nah, ketika masuk 0, maka menjadi tidak seimbang. Bagaimana diseimbangkan? Ini digeser, 6-nya turun ke kanan, 4-nya naik, sehingga seperti ini. Ya, dan ini adalah hasil akhirnya. Ini pohon ini sudah siap menerima kunci baru. Oke, sudah habis. Oke, sekian dulu video kali ini yang membahas tentang PL3. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi saya melalui email bisa, melalui WhatsApp juga bisa. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.